PKK sekarang di SMK itu ada PKK, produk kreatif kewirausahaan. Jadi SMK harus lebih kreatif, harus bisa menentang zaman bahwa sekarang kita kewirausahaan juga secara digital. Jadi makanya sekarang ada istilah technopreneur. Nah, tantangan sekarang kita tadi sudah disebutkan oleh Pak Bagus bahwa kita kalau tidak menggunakan media sosial, tidak menggunakan gadget kalian secara utuh, ya, itu tidak akan bersaing. Karena sekarang tantangannya beda. Coba lihat gambar ini, revolusi industri 4.0. Sekarang dari revolusi pertama itu kita kenal dengan adanya mesin-mesin uang. Terus juga revolusi kedua dengan adanya ketemunya dengan industri-industri besar, penciptaan motor, mobil dan sebagainya. Revolusi ketiga dengan adanya mesin-mesin dengan alat teknologi tinggi, dengan adanya pesawat terbang, dengan ditemukannya robot dan sebagainya. Nah, sekarang kita hidup di revolusi 4.0, yaitu dengan menggunakan cyber, dengan menggunakan internet. Nah, internet ini di genggaman kalian, bahkan kalian sekarang sudah menggunakan. Dengan web meeting ini kalian sudah revolusi industri 4.0. Teknologi berperan menggantikan pekerjaan manusia. Ini tantangan. Nanti ke depan banyak pekerjaan yang akan hilang. Kalian sebagai siswa-siswi SMK harus bisa lebih cerdas menghadapi tantangan zaman. Pekerjaan sekarang mungkin akan banyak yang hilang, digantikan oleh mesin, digantikan oleh robot, digantikan oleh sistem. Nah, dengan ini Bapak sebagai WKS Humas UPI, BKK yaitu berusaha kerja khusus mengajak dari awal, dari sejak awal bahwa kalian itu mengenal bahwa oh iya saya di SMK, berarti kalian harus lebih kreatif. Belajar itu tidak boleh malas, harus rajin, harus tangguh, disiplin. Ya itu adalah yang sebenarnya visi misi sekolah. Dimana kalau kita ingin bersaing dan memenangkan persaingan, kita harus mengikuti karakter zaman sekarang. Ya, lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat siswa SMK menjadi entrepreneur sukses yang memiliki jiwa wirausaha menuju technopreneur. Maksudnya sekarang wirausaha atau jadi entrepreneur itu harus dari jiwanya, soulnya. Bagaimana sih supaya kita dari awal paham bahwa saya itu harus membangun jiwa wirausaha? Dari sekarang kita harus berubah mindset. Yang pertama mindset kita, yaitu menjadi wirausaha yang mempunyai target utama adalah menjadi wirausaha. Bukan bekerja lagi, bukan lagi melanjutkan, tapi goal akhirnya adalah sebagai wirausaha. Kenapa? Sekarang kita masih banyak kekurangan pengusaha sukses, khusus di Indonesia. Ya, orang-orang masih bekerja dan tidak mau menciptakan kerja. Dan SMP juga sekarang ditantang oleh Kemendikbud, bahkan oleh Presiden kita Jokowi untuk berbasis vokasi, basiskan bagaimana kita anak-anak SMP selalu bisa menjawab tantangan tersebut. Ya, terus juga secara pribadi jiwa wirausaha itu harus tertanamkan. Modalnya apa? Sebagai calon pengusaha sukses, pertama harus semangat, kedua percaya diri. Percaya diri harus ditanamkan. Jadi jangan sampai apapun yang kita lakukan ketika berbisnis, kita berusaha membuktikan eksistensi diri, ketika kita tidak percaya diri akan ini ya. Itu juga jiwa tadi sudah disebutkan oleh Pak Masyudi bahwa kita juga harus jujur. Modal dasar jujur itu integritas, namanya integritas diri ya. Jadi ketika kita mau bekerja, mau menjadi pengusaha, jujur itulah yang pertama. Karena itu jujur itu mahal itu. Terus juga mandiri, mau menerima risiko, yaitu bisnis. Ketika kita berbisnis berarti ada yang disebutkan rugi.
Ya, ketika kita berbisnis berarti kita harus punya mental ketika kita berbisnis ya, harus siap untuk rugi. Bahkan kalau misalkan Bapak itu suka sekali tokoh kita almarhum Bob Sadino disebutkan kita bukan mencari untung tapi mencari rugi katanya, dengan sistem dia gitu ya. Tapi ternyata memang itu resepnya. Ketika dia dari kerugian itu dia belajar akhirnya menjadi orang sukses. Terus juga tidak pernah cepat puas. Maksudnya di sini ketika kita berbisnis jangan sampai cepat puas. Harus terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Karena zaman sekarang memang cepat sekali, perubahan cepat sekali. Bahkan semasa COVID kita pun harus menyesuaikan diri. Belajar dari rumah, BDR, berarti kan harus menyesuaikan diri perangkatnya. Belajarnya harus tidak lagi menggunakan buku, berarti kan harus digital. Berarti kan harus disebutkan handphone. Nah, berarti harus siap-siap. Sekarang anak-anak sekarang harus siap. Bapak yakin dengan generasi sekarang kalian sebut generasi Z, ya generasi paling pintar katanya, itu bisa. Terus juga lanjut tidak mampu menangkap peluang, disiplin waktu ini penting sekali. Jadi kalau kalian sebagai SMK Sampurya nanti kalaupun kita tim siswaan di sini nanti akan mengawal ya, datang keadaan sejak datang sampai pulang itu akan dikawal. Karena apa? Untuk menciptakan kedisiplinan. Terus juga mampu menciptakan dan mengoperasikan ide baru. Maksudnya gini, ketika kita punya ide bukan hanya diciptakan, tapi maksudnya harus dioperasikan, harus bisa dilaksanakan, bukan hanya omong doang, ya, harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Gitu. Serta terakhir di sini yang paling harus disematkan yaitu adalah agama. Memiliki agama yang baik, karena setiap usaha itu spiritual religiusnya harus baik, hubungan dengan Allah. Jadi ada tawakal. Ketika dia mengalami keterpurukan, dia mengadunya pada Allah, sehingga akan bangkit dengan cepat. Ya, di sini SMK sebagai entrepreneur bahkan memiliki jiwa kewirausahaan, itulah yang Bapak ingin sampaikan poin-poinnya. Lanjutkan. Oke, sekarang untuk menjawab itu berarti kita punya alat digital. Nah, dalam digital di sini adalah handphone. Handphone ini bisa kita gunakan, yaitu dengan berbisnis. Nah, anak-anak SMK sekarang, bahkan Bapak sendiri yang mengajar di pemasaran bisnis daring, ya, BDP itu sudah mengajak siswa-siswa mulai terjun ke dunia digital melalui bisnis online. Ya, di sini bisnis online. Kita bisnis online berdasarkan gadget kita, handphone kita digunakan. Basisnya pakai modal, tanpa modal. Ya. Maksudnya kita bisa yang free tanpa modal, tapi kita bisa bisnis, ya. Terus juga ada yang bermodal, ya menggunakan modal. Gitu. Nah, adapun juga kita menggunakan media-media, yang tadi media sosial. Ternyata media sosial pun bisa digunakan untuk bisnis online. WA, IG, Facebook, Twitter, ya, itu menjadi sarana corong komunikasi untuk bisnis online. Dan juga kita tidak lupa lagi ada nama istilah marketplace. Marketplace itu siapa sih? Marketplace itu adalah yang disebutkan ada Bukalapak, ada Tokopedia, Shopee. Mungkin kalian juga sering berbelanja online. Sekarang sudah masa Covid, hampir 80% dunia marketplace juga bisa online sekarang naik daun. Kenapa? Semua sudah mulai IT, semua dari rumah. Karena apa? Social distancing, menjaga jarak. Ya kan? Nah, sekarang ada tingkatan bisnis online. Di sini ada yang disebut wholesaler. Wholesaler itu adalah orang yang bisa berbisnis di online, sama seperti kita di dunia nyata, yaitu sebagai grosir atau distributor. Kita beli ke grosir, di grosir kan bisa di online kan gitu ya. Nah, di online pun sama, di Shopee, di Tokopedia itu ada wholesalernya. Nah sekarang untuk tips untuk anak SMK, Pak, nggak ada modal, Pak. Nah, kita bisa belajar dari reseller atau dropshipper. Ini ada yang tanpa modal. Pertama, bagaimana kita channeling dengan wholesaler.
yaitu dropshipper tadi kita mencitrakan secara foto dari wholesaler untuk dijualkan di Shopee. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana caranya. Bagaimana Pak caranya? Cuma berchat bicara nggak akan mungkin. Nah, terus juga di sini kita menggunakan apa? Sekarang kita untuk online kita menggunakan kargo atau pengiriman online dengan JNE, JTE atau Ninja, Sispak, ataupun dengan anak SMK sekarang masih diterapkan di TVA SMK Sampuriang itu dengan COD. Ya, jadi dilihat bahwa peluangnya yang mana nih? Kalian misalkan sudah punya modal kan, bisa jadi reseller, atau belum sama sekali bisa jadi dropshipper. Bagaimana caranya? Yaitu kita melingkan diri kita dengan wholesaler. Caranya bagaimana nanti? Bapak jelaskan bagaimana ya. Ada sesi. Lanjutkan. Nah, ini pengenalan saja bahwa kita sudah punya website khusus untuk bisnis online ya. Kita punya marketplace namanya store http://store smk sampuriang 1.sh.id. Nah, di sini kita dilatih anak-anak SMK, khususnya SMK Sampuriang sekarang sudah juga bisa memasarkan produk. Nah, memasarkan produk dengan cara bagaimana? Yaitu membuka di toko online sekolah. Jadi kalian yang alhamdulillah dari siswa-siswa SMK Sampuriang tidak melihat dia dari bisnis BDP ataupun jurusan lain bisa membuka ini sama nih website ini sama dengan marketplace Bukalapak, sama dengan Tokopedia. Kalian bisa buka toko sendiri di sini. Jadi bagi kalian yang memang nanti Bapak arahkan tadi jiwa kewirausahaannya muncul, Bapak akan arahkan ke sini, yaitu seluruh siswa SMK Sampuriang untuk membuka toko online, dan itu gratis, dan itu membernya sampai kapan kalian menjadi alumni akan tetap dijaga gitu ya. Nah, ini produknya jadi masih secara ini. Nah, di sini kita lihat ininya kalau kita jualan online adalah jualan foto ya. Nah, foto di sini foto-fotonya. Nah, cara bagaimana sih supaya kita bisa digitalisasi produk? Di sini lihat SMK Sampuriang ada 2 ya. Next please Pak. Nah, ada 2. Nah, ini ada produk makanan, tadi makanan, pakaian dan sebagainya. Nah, ini digitalisasi dan difoto. Dengan handphone kalian sebetulnya kalian bisa memoto produk tanpa kalian misalkan bermodal duluan. Tinggal foto, upload di medsos, upload di marketplace, jual. Ketika ada pembelinya baru kita beli. Jadi sistemnya bukan nyetok barang tapi by order. Itu juga bisa ya. Jadi solusi kita berbisnis. Nah, bagaimana? Jadi Bapak akan arahkan juga bagaimana kita buat foto-foto digital dengan handphone di genggaman. Bisa dilanjutkan? Nah, ini pelatihan digital dengan digitalisasi produk. Lanjutkan. Nah, kita lihat sekarang. Nah, sekarang ini dengan adanya IG, dengannya adanya media foto di Facebook ya. Nah, lihat foto-foto yang bagus kan? Nah, ini bisa dipelajari. Nah, nanti bisa join antara kita punya jurusan DG ya, desain grafika. Nah, itu juga bisa join dengan kita menciptakan foto-foto yang menarik. Bagaimana sih menciptakan foto-foto yang menarik supaya bisa dijual, bisa di-share ya. Terus ini, nah ini lihat dari amatan tadi pengguna internet tadi sudah diakses oleh Pak Bagus, alhamdulillah. Jadi Bapak tidak usah panjang lebar bahwa kita sekarang pasar istilahnya pangsa pasar calon pembeli itu sangat banyak di online. Semuanya sudah melek IT, sudah pakai handphone. Tinggal kita bagaimana corongnya mau pakai apa? Pakai media sosial, apakah pakai seperti ini marketplace, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, Bukalapak atau Blibli atau yang lain, atau juga corong kita SMK Sampuriang punya website,
website marketplace sendiri. Ya. Oke, lanjut. Nah, pembuatan konten. Nah ini mungkin secara teknis saja. Cara pemoto. Nah, moto kalian yang jelas handphone mau kameranya seperti apa, yang jelas kalau kita cara motonya benar, cara pencahayaan benar, hasilnya memuaskan. Bisa kok. Jadi jangan mengeluh, Pak, saya handphonenya masih jadul, Pak, masih ketinggalan zaman dengan versi sekarang, Androidnya sudah jauh. Tapi dengan ada kamera kalian bisa trik. Nanti belajar sama ini, sebetulnya kajur kita ada nih, Bu Rina nih, bisa mengajarkan, bisa katanya. Alhamdulillah, nanti kita lihat konten bikin foto ya. Nah ini langkah-langkah bisa bikin konsep bagaimana lightningnya di foto, gambar foto itu menjadi sebuah produk digital foto, tapi bukan nyata. Jadi kalau kita beli barang ke Shopee, ke Tokopedia, kemana, lihat gambarnya kan, diputar-putar tuh gambar sampai puas. Nggak ini megang barangnya, tapi beli. Jadi modal utama adalah fotonya, ya. Oke, lanjutkan. Nah, pembuatan konten. Bagaimana kita buat konten? Nah, paling sederhana sajalah, pakai handphone lah, ya. Kalau ini canggih ting, ini bisa di jurusan DG nanti dikembangkan. Ada kameranya, ada laptopnya, ada komputer canggih ya. Oke, kita hanya modal handphone saja sebetulnya sudah cukup. Kalau kita memang mau terjun di bidang bisnis online. Lanjutkan. Nah ini foto studionya, cara pemotoannya. Ini kayak bagaimana kita mendapatkan foto terbaik untuk IG, ya kan? Kalian juga suka narsis di foto-foto, akhirnya kan ditampilkan IG. Nah sekarang yang ditampilkan bukan kalian, tapi produk. Gimana sih supaya cara si produk itu baik gitu ya, dan jelas, detail sehingga si konsumennya bisa melihat. Bisa foto di outdoor, ada yang foto sendiri. Lanjutan. Oke. Nah nanti di sini lihat ada branding. Jadi ketika foto itu ada brandingnya yang diutamakan. Ini tokonya Ariel Enterprise ya, Green Light. Diutamakan tulisan Green Light. Ataupun hiking di sini dari ininya apa? Dipakai langsung lah sama orangnya. Jadi bisa branding ya. Bisa video, bisa foto. Itu juga selling. Di sini ada bentuk produk. Nah produknya hanya produk. Tadi produk saja tidak dipakai ya. Oke, lanjutkan. Nah ini outputnya, ada flat lay, ada on model, ada detail. Nah nanti kalau kalian buka di toko online ada seperti ini tampilan produk ya. Ada yang ininya barangnya saja, foto detail sekali. Itu apa, tas ya, sepatu dan sebagainya, perangkat. Atau on model, yaitu dipakai orang ya, ada proses seperti itu. Dan terakhir detail. Oke, ini eksekusi produknya setelah jadi foto. Nah lihat fotonya kayak Instagramable ya, kalau istilah anak-anak sekarang. Nah, bagaimana nyiptain? Pakai handphone bisa, tapi pakai trik gimana sih supaya kelihatan bagus ya. Oke. Nah inilah teknik-teknik ke depan untuk lanjutkan Pak Bagus untuk produknya. Nah ini yang saya Bapak sebut. Terus lanjutkan. Ya terima kasih. Jadi ini yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan terinspirasi. SMK tadi yang ketiga, yaitu selain bekerja melanjutkan wirausaha. Nah wirausahanya ini harus dibangun jiwa ini, karena dari awal ya, kalian masih kelas PMPLS Bapak kenalkan. Nanti ke depan kita akan kenal dengan ada website sekolah, yaitu store.smk.sch. Itu harus dikenalkan, jadi supaya kalian nanti bisa misalnya dari awal sudah mendapatkan penghasilan. Jadi tidak omong kosong, kita dapat penghasilan melalui online.
Oke, terima kasih ke moderator lagi. Terima kasih kepada Bapak Yogi yang sudah menyampaikan materi mengenai dasar-dasar kewirausahaan di era digital ini, Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar adil, satu pertanyaan untuk sesi ini ya, nggak apa-apa, satu aja. Silahkan ditulis di kolom komentar, nanti pertanyaan terbaik akan dijawab oleh Bapak Yogi. Silahkan anak-anak yang mau bertanya tentang kewirausahaan nih, bagi yang penasaran, ingin mengetahui lebih banyak. Dari sikap seperti apa yang harus dari Syahira Syifa, Bu, dicatat namanya Syahira Syifa, bertanya, Bapak mau tanya sikap seperti apakah yang harus dilakukan penjual biasa sedangkan banyak masyarakat yang belanja di all shop. Ya, berarti yang masih belum mengenal all shop mungkin begitu ya, Pak ya. Ya, sambil berdiri saja ya. Jadi kalau dilihat sekarang kalian adalah transformasi change of change, harus berubah. Jadi harus berubah mindset yang tadinya jualannya nggak online atau offline jadi online. Bagaimana? Kenalkan oleh kalian. Caranya bagaimana? Kita kenalkan dengan media handphone kalian dekati, kalian promosikan. Oh Pak, mau dipromosikan pakai online, nanti saya akan. Nah kalian sudah jadi reseller tuh, nggak usah pakai modal kan? Yang penting foto cepret. Jadi masukkan ke media sosial, masukkan ke marketplace, masukkan ke website sekolah, ya bisa jadi media apa? Promosi. Ya, akhirnya kalian bisa berjualan. Jadi yang masih kesulitan terhadap online, setelah kalian dapat materi dari Bapak hari ini, kalian punya bekal. Oh iya, selama ini kita tidak memanfaatkan handphone secara kuotanya sayang. Nanti mah kalian bisa beli kuota sendiri kalau punya penghasilnya, nggak usah minta kepada orang tua. Ini punya penghasil sendiri. Ya, mungkin tadi terima kasih dari Syahira Syifa sudah bertanya, tapi karena waktunya sangat sedikit, terima kasih untuk semuanya. Semoga tidak puas. Mari kita nanti tunggu masa normal setelah COVID-19. Mudah-mudahan kalian bisa normal kembali, sehat, masuk ke sekolah. Kita akan bertemu langsung dengan Bapak, dengan guru-guru SMK Sangkuriang untuk menerima materi atau pembelajaran. Ya, semangat ya, semangat kalian di rumah sesuai dengan kedisiplinan kalian. Tumbuhkan dari sekarang dengan tema sekarang, siswa berkarakter mandiri, tanggung jawab dan jujur. Itu ya, dengan proses PPLS sekarang harapkan semua siswa seperti itu. Ya, terima kasih. Kembali lagi moderator. Ya begitu, sudah dijawab ya pertanyaannya. Bagi anak-anakku yang tidak terjawab, yang sudah bertanya dan sudah berperan aktif di pematerian hari ini, mohon maaf karena tidak bisa terjawab semua ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik. Ya, anak-anakku sekalian, seperti di dalam jadwal bahwa di situ ada apresiasi buat anak-anakku yang berperan aktif, terus cepat mengerjakan tugas dengan baik. Nanti kita akan berikan apresiasinya. Sebetulnya ada apa saja sih, Bu Rina, bisa diperlihatkan? Anak-anakku sekalian yang sekarang sudah ada berapa orang yang masuk? Ada 140 ya? Oke, bisa disorot kameranya kepada hadiah-hadiah. Anak-anakku, walaupun kalian berada di rumah, tetapi kami dari panitia itu tetap akan memberikan apresiasi buat kalian semua yang berada di rumah.
dan nanti hadiahnya bisa diambil di sekolah ya. Nah, di sini ada 5 hadiah utama. 5 hadiah utama ini lumayan bagus atau berguna dan bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk pembelajaran kalian ke depan ya Pak ya. Iya, sebetulnya semuanya juga sama bermanfaat, cuma ini adalah hadiah utamanya Spesial. ya. Spesial bagi anak-anakku yang sudah Peran aktif di kegiatan PLS selama 5 hari ya. Ya. Di sini sudah kami undang kepada Bapak Ibu, Bapak Kajur, Ibu Kajurnya sama para WKS. Di sini kami akan memberikan apresiasi buat anak-anak kita yang berperan aktif ya dan mengerjakan tugas dengan baik. Saya undang juga Bu Ika. Oke. Walaupun kita secara live streaming atau yang sifatnya di udara, tetapi kami pun tetap menilai. Ya, tetap mengapresiasi kerja keras kalian selama 5 hari di rumah mengikuti kegiatan MPLS. Ya. Ya, sini bisa. Oke. Di sini ada beberapa anak yang sudah kami nilai. Nah, kira-kira Bu Ika siapa saja yang mendapatkan hadiah? Terus kemarin juga dari Polres pun memberikan hadiah berupa masker ya, tetapi kemarin sudah ada namanya ya. Oke, Pak Yogi, punten maskernya biar bisa diperlihatkan kepada sesi 5 ini, karena ketika hari Rabu kemarin kalian pun melihat mungkinnya di live streaming di Instagram kami, maka dari itu kalian follow terlebih dahulu mengenai Instagram di SMK Sampuriang 1 Cimahi .officialnya. Ya, jadi kalian ketika kemarin, nah ini Pak Agung bisa diperlihatkan ya. Ini ada anak-anak yang kemarin sudah mendapatkan hadiah secara langsung dari Kasat Polres Cimahi. Ada 4 orang ya. Kami kemarin sudah dituliskan dari anak-anaknya yang sudah mendapatkan hadiah. Oh iya, anakku yang sesi kedua, dulu Pak Nasir pernah menjanjikan bahwa ngasih coklat, namanya kalau nggak salah Risma. Oleh karena itu nanti Risma boleh juga, hadiahnya juga udah ada. Alhamdulillah. Itu kameranya di sana. Pak, kameranya di sana. Oh iya, ini Paknya. Bukan Pak, untuk Pak Agung ya, untuk Risma nanti boleh diambil. Halo, ada Risma? Lagi luring dia berarti ini. Ya. Siapa Risma? Risma ya. Selamat Risma. Risma apa namanya? Risma apa ya? Risma Yanti. Yang kelompok 2 Pak. Risma Anggreni. Oh ya, Risma Anggreni. Mana ada Risma Anggreni? Itunya diaktifkan. Speakernya diaktifkan. Anak-anak kameranya dinyalakan ya. Kameranya tolong dinyalakan. Kameranya juga perbanyak mana? Nanti kita beli dulu. Oke, Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Pemenang 10 terbaik yang akan mendapatkan hadiah yang ini ya. Bu Rina bisa diperlihatkan dulu ya. Ini hadiah yang akan didapat oleh 10 orang terbaik. Ya. Ini hadiahnya ya. Saya pas saja. Yang pertama ada Risma ya. Oke, Risma ada nggak Risma? Berarti Risma double sama coklat dari Pak Nasir. Ya. Risma Anggreni ya, Pak, betul. Ya. Risma Anggreni dari sesi 2 Oke. di hari Selasa. Risma bergabung tidak sekarang ini? Risma Risma bisa dengar? Kameranya boleh dinyalakan. Videonya
Oke, suaranya saja. Videonya boleh dinyalakan Risma Bager. Risma, Risma, mic-nya nyala barusan. oke silakan Risma. Mic-nya dinyalakan terlebih dahulu. Tadi nyala mic-nya. Aturan Bu Epi maka di atas Pak Haji. Kita sebutkan yang kedua. Ya, hadiah yang kedua diperoleh siapa? Rizka Dwi Putri. Rizka Rizka. Dwi Putri. Rizka ada Rizka? Dihidupkan videonya. Di sini ada 2 chat nih. Pak Bagus, chatnya apa nih? Rizka Dwi Putri, halo. Ada 3 chat nih. 4 chat. Rizka Dwi Putri, boleh dinyalakan. Nah, alhamdulillah ya. Selamat pagi. mendapatkan hadiah. Ini hadiahnya. Ada mau yang disampaikan coba? Suaranya diaktifkan. Suaranya udah diaktifkan, Rizka sudah aktif suaranya. Rizka. Kasih tahu kan hadiahnya langsung Bapak. Rizka, Rizka, bagaimana kesan-kesannya mengikuti MPLS selama 5 hari, kemudian ternyata mendapatkan apresiasi? Coba gimana? Komentar. Assalamualaikum. Gak ada suaranya. Sebentar Rizka, sebentar ya. Bentar, Rizka, sebentar ya. Udah kok udah nyala tadi, udah nyala betul. Pakai yang kecil. Oke, tes. Risma biasa dengar. Risma bisa dengar suara Bapak? Risma? Rismanya nggak keluar. Bisa. Oke. Coba silakan komentar. Bicara dengan keluar suara. Sudah nyala Pak, kalau bisa suaranya sudah nyala. Rizka. Oh iya Rizka. Kita nonton film bisa. Di belakangmu ada apa, Rizka? Cak di dinding. Oke. Rizka. Rizka bisa Coba Pak. Risma bisa dengar suara? Rizka. Rizka, ya ampun. Wah, jangan dipilih Rizka ini awas. Mantu Indah. Udah diketik aja gitu kasihan. Chat aja chat. Oke, ini terdengar tidak oleh Rizka? Bisa dengar suara ibu? Kalau bisa mendengar, coba ketik saja di kolom chat. Kalau Rizka mendengar, Sedih ya kita. coba kesan-kesannya ditulis aja di kolom chat Rizka, nanti kita bacakan. Oke, karena kita waktu juga, Iya. kita umumkan saja 10 besar terbaik. Oke, siapa saja? Yang ketiga ada Marsha Aurel Tivania. Oke. Ada nggak di chat aja di chat. Yang keempat ada Rizky Muhammad Yusuf. Rizky ada. Yang kelima ada Anissa Mutia. Yang keenam ada Andika Lukman. Yang ketujuh Indah Salsabila. 8 Felisa Akila. 9 Syahira Syifa. 10 Gina Cynthia. Oke, itu yang mendapatkan hadiah yang ini ya. Jadi anak-anakku yang berada di rumah yang namanya tadi disebutkan, nanti boleh kalian ambil hadiahnya yang ini ya. Oke, bisa dilihat ya. Bisa nanti tertukar. Ini hadiah untuk kalian yang tadi mendapatkan 10 orang ya. Sekarang ada hadiah utama. Ini hadiah utamanya. Hadiah utama untuk 5 orang ya. Ya. Untuk 5 orang. Yang pertama ada
Nurdiansyah. Ya, Randy dari sesi 1 ya kalau tidak salah. Randy Sesi 1. waktu hari Senin kalau tidak salah secara live streamingnya di Google Meet ya. Ya. Yang kedua ada Mila Nurhayati. Mila Nurhayati. Oke, selamat untuk Mila. Yang ketiga ada M Fatur Rahman. Yang keempat ada Maya Fatimah. Dan yang terakhir ada Firman Syah. Oke. Firman Syah. Ya, Firman. Firman Syah. Oke. Dan alhamdulillah ya kegiatan selama 5 hari sudah mau selesai. Sebelum kita mengakhiri atau menutup acara ini, ada perwakilan siswa yang akan berbicara apa kesan dan pesan selama mengikuti MPLS secara daring ini. Ya. Sudah dihubungi? Siapa namanya? Randy atau siapa? Randy Nurdiansyah. Sudah. Randy, yang mana Randy? Yang atas. Oh itu yang paling atas. Tapi suaranya nggak keluar ke sini ya Pak? Oke. Halo Randy. Halo Randy. Sebentar ya. Tunggu dulu. Tumisnya Randy. Oke Randy boleh disampaikan kesan dan ya perasaannya selama mengikuti MPLS daring. Ya Randy boleh. Suaranya diaktifkan tadi. Randy sudah aktif suaranya ya. Sok, silakan berbicara. Dia nggak pakai headset gitu. Nah itu Nggak keluar ke sini kita nggak dengar. Masuk tuh sebenarnya kalau ini ada keterangan dia bersuara. Iya tapi kita Suaranya kalau dia nggak pakai headset. Nah biar bagusnya pakai headset. atau antara handphone dengan handphone ada bisa suaranya kasihan lagi. Dan Oke Randy, coba cek dulu, Randy, tes mic dulu Randy. Halo Randy, halo, bisa mendengar ibu? Nah, silakan diulangi lagi kesan dan pesannya gitu selama mengikuti MPLS daring. Silakan Randy, ayo. Yuk Randy, silakan disampaikan. Ya, sedang gangguan. Randy terus saja berbicara Randy. Sok, sudah terdengar. Silakan sampaikan apa yang ingin Randy sampaikan selama mengikuti MPLS. Ayo Randy. Randy bisa mendengar suara ibu? Iya. Ada selanjutnya ada siapa Bu Ika? Mila. Untuk Mila ada Kak Mila. Yang kanan yang kiri atas supaya jelas suaranya. Yang mana Mas? Kiri atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasangan yang Pak. Ya. Saya di sini tentang pembelajaran
memiliki dampak negatif dan positifnya. Ya. Dampak positifnya seperti siswa dan siswi tidak perlu jauh-jauh berangkat ke sekolah, cukup di rumah saja. Iya. Dan siswa-siswi bisa atau insya Allah terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Iya. Sehat-sehat selalu ya. Tetapi dengan pembelajaran daring ini banyak siswa-siswi yang mengeluh karena tidak bisa memahami langsung apa yang dibicarakan atau yang dipelajari. Iya. Dan perlu biaya juga untuk membeli internet kuotanya. Ya. Terima kasih Randy atas pesan-pesannya ya. Tidak semua orang tua siswa tidak semua orang tua siswa memiliki uang yang cukup untuk membeli kuota internetnya karena semua memiliki kebutuhannya masing-masing. Betul sekali. Terima kasih Randy sudah menyampaikan ya. MPLS daring ini saya merasa MPLS daring ini sangat membantu untuk siswa dan siswi murid baru Ya. dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik. Karena walaupun dengan cara daring ini 1 jam ya. walaupun dengan cara daring ini, tapi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya yang seperti ini. Betul sekali ya. Udah? Ya, sudah. Terima kasih ya Randy ya. Sehat selalu, semoga kita segera bertemu di sekolah ya Randy ya. Oke, ini mau ada lagi? Satu lagi ya. Mila, mungkin Mila ada hadir di sini Mila. Mila, Randy boleh dimatikan saja mic-nya. Mila, Mila Nurhayati. Boleh dinyalakan videonya nak. Video dan audionya di on-kan. Ya Mila, untuk Mila bisa dinyalakan dulu videonya sama mic-nya di on-kan dulu. Nah, alhamdulillah. Sok Mila cek mic dulu Mila, cek mic. Cek suara dulu. Sok. Ya, sudah terdengar. Ketawanya sudah terdengar ke sini. Yang jauh beda sih yang dari tadi yang diucapin sama Randy, ada pesan positif dan pesan negatifnya ya. Apalagi sekarang kan kalau pandemi corona itu lagi meningkatnya ya, dan nggak memungkinkan kita untuk masuk sekolah. Nah, dengan belajar dari ini tuh membantu banget buat kita tetap dikasih materi, terus kita ketemu sama teman-teman juga, sama guru-guru juga walaupun secara online. Dan tentunya itu nggak ada kendala dalam hal jarak, tempat maupun waktu gitu. Beda sih Bu kayak gitu, nggak jauh beda sama yang tadi Randy ucapin. Iya, alhamdulillah. Ya, Terima kasih ya. Ya. Satu lagi Mila. Ini ketika Mila tidak datang ke sekolah, harusnya kan sekolah. Bagaimana perasaan Mila ketika pembelajaran harus di rumah atau rindu sekolah atau tidak? Karena aku belajar di rumah ya kurang efektif sih ya, karena kan belajar dari itu pakai internet. Kalau misalnya internetnya lagi gak bagus atau lagi ada kendala, itu mengganggu banget. Suara sama tampilan layarnya itu nggak jelas, terus juga suka sakit di mata kalau lama-lama natap layar. Terus kalau ditanya kangen sekolah apa enggak, kangen banget sih, kangen sama teman-teman, kangen sama kangen kumpul-kumpul lagi, kangen suasana sekolah juga. Iya ya. Semoga segera terobati Menyedihkan kangennya ya. Iya, kita Sebenarnya juga bukan sama-sama siswa saja ya, kita juga Iya. kangen kepada siswa-siswa untuk mengajar secara langsung secara ya di langsung sekolah. ya, bertatap langsung. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mila. Ya. Udah ya.
boleh. Siapa? Terima kasih Mila. Fatur. Coba ada Kak Fatur. M Fatur, nah sudah nyala. M Fatur boleh dinyalakan kameranya. Nah, di kamar M Fatur boleh sok cek mic dulu, cek mic. Cek. Nah, gitu alhamdulillah terdengar ya. Silahkan M Fatur memberikan kesan pesannya selama MPLS daring ini. Ya. Ayo. Ya, M Fatur tidak terlihat wajahnya oleh guru-guru di sini. Gelap. M Fatur coba gelap ya mukanya tuh. Kurang cahaya. Nah, oke. Supaya terlihat. Sudah, nggak apa-apa. Sok sampaikan saja. Tentang kesan-kesannya Bu. Ya, nyalakan saja, nggak apa-apa, nyalakan saja kameranya. Ya, sok disampaikan. Pengalaman saya sih dalam mengikuti modul daring ini adalah membuat banyak teman, di mana teman-teman ini belum saya temui. Dan belum kenal sih pada saat tatap muka dengan anggota kelas modul daring. Begitu pula dengan mentor kami bertanya tentang kesulitan yang kami hadapi dalam pembelajaran modul daring ini. Beliau tidak segan-segan untuk membantu dan menjelaskan kepada kami. Ya. Itu aja sih. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih M Fatur. Ya, beri tepuk tangan dulu Ibu Bapak untuk siswa-siswi terbaik selama mengikuti MPLS dalam jaringan ya. Mereka semua berjuang di rumah walaupun kadang tidak terdengar suaranya, katanya kadang kuotanya dadas Pak. Tapi mereka tetap semangat gitu ya mengikuti MPLS ini gitu demi terwujudnya tujuan kita semua. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan apel penutupan MPLS yang sudah dilaksanakan selama 15 hari. 15 hari dari tanggal 13, 5 hari dari tanggal 13 sampai 17. Pak Balir. Baik, anak-anak semua yang ada di rumah, kita akan melaksanakan apel ya. Kegiatan masa pengenalan. Ibu Bapak jangan lupa maskernya tetap digunakan ya. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apel penutupan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 siap dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri.
Dilanjutkan dengan Mars Sangkuriang. Hadirin dimohon duduk kembali. Laporan Ketua Panitia MPLS 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan SMK Sangkuriang 1 Cimahi, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, rekan-rekan, Bapak Komite Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Panitia MPLS